Gibran beri jawaban menohok soal Ganjar tolak tawaran jabatan menteri. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding menerima tawaran menteri di kabinet Prabowo Gibran. Keputusan Ganjar tersebut itu pun mendapatkan respon dari Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun malah berbalik tanya, siapa yang nawarin Ganjar masuk dalam kabinet? Yang menawari siapa? Siapa yang menawarkan? Makasih ya, kalau penawarannya saya nggak tahu, setahu saya tidak ada penawaran seperti itu, kata Gibran kepada jurnalis yang bertanya dikutip dari video TikTok @jokowi.junior pada Kamis 28 Maret 2024. Diketahui, Ganjar Pranowo secara terbuka lebih memilih berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing, apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan, kata Ganjar dalam keterangannya di Jakarta dikutip pada Selasa 26 Maret 2024 kemarin. Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh parpol yang mengusung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia menilai bahwa tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo Gibran karena akan lebih fair. Selain itu, cukup banyak jumlah parpol yang berada di paslon 02. Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD ini menegaskan lebih respek jika memberi keleluasaan kepada paslon pemenang Pilpres 2024 untuk menentukan kabinet dan lebih baik bila dirinya berada di luar pemerintahan agar demokrasi sehat. Oleh karena itu, dia tetap menjalin komunikasi dengan para relawan Ganjar Mahfud di dalam negeri dan di luar negeri untuk melakukan berbagai kegiatan. Hal ini untuk mewujudkan ide atau gagasan dengan memperhatikan realita yang berlangsung di tengah masyarakat. Misalnya, relawan Ganjar Mahfud di Amerika Serikat telah melaksanakan pendidikan politik secara rutin agar rakyat melek politik. Saya bilang kepada relawan, ayo politik bisa agung kalau kita punya integritas yang tinggi, punya niat baik yang sama. Politik menjadi hancur kalau kita hanya bicara kekuasaan, ujarnya. Selain itu, Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan pada 22 April mendatang. Ia bersama dengan relawan akan melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan. Ganjar juga menyampaikan pesan kepada para relawan dan pemerintahan yang akan datang. Ia berterima kasih kepada relawan pendukung Ganjar Mahfud dan menegaskan bila tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tapi takdir Allah sudah tentukan, maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapapun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang, Oktober dia dilantik, ucap Ganjar. Berikan mereka kesempatan untuk memerintah dan kita bisa memberikan dukungan dengan cara macam-macam yang baik. Kita dukung, yang tidak baik kita kritik, dan yang berkuasa kalau dikritik telinganya nggak boleh tipis karena itu kecintaan kita pada Republik, pungkasnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you in the next case.